charging me. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menginterview beberapa karyawan dan owner atau perwakilan owner dari Cipuita Salon mengenai stres kerja dan kepuasan kerja. Perkenalkan, nama saya Mariani. Nama saya Kamal Hindiansyah. Nama saya Fulani Karisma. Selamat menyaksikan. Dream big, fly high. We can touch the sky. With friends by your side. There's nothing we can't try. Together we're stronger. We'll reach for the stars. Dream big, fly high. No matter where we are. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada owner Cipuita dan manajemen Cipuita yang telah memberikan izin kepada kami untuk bersama-sama mempelajari mengenai stres kerja dan kepuasan kerja secara nyata dalam studi kasus. Sekarang kami sudah bersama dengan perwakilan owner dari Cipuita. Boleh perkenalkan diri? Silakan, Mbak. Oke, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Pinta, selaku perwakilan dari owner dan manajemen dari Cipuita. Mbak Pinta, sudah berapa lama bergabung dengan Cipuita? Sudah sekitar 1 tahun. Baik, terima kasih. Langsung saja mengenai profil atau sejarah Cipuita. Boleh cerita sedikit mengenai sejarah singkat berdirinya Salon Cipuita. Untuk sejarah berdirinya Salon Cipuita ini, tentunya owner tidak melihat para ibu rumah tangga atau wanita-wanita yang tidak ada waktu untuk merawat diri, kayak sibuk mengurus anak, sibuk mengurus rumah tangga, jadi kayak nggak punya waktu untuk membuat satu dunia sendiri. Jadi dia ingin semua wanita itu bisa tetap dengan tenaga yang baik, untuk meskipun dia sibuk dengan keluarganya. Baik, untuk visi misi dari manajemen Cipuita sendiri itu seperti apa ya, Mbak? Tentunya visinya dan misinya pasti untuk merubah seseorang ya, maksudnya dalam rangka dari penampilannya, karena kan kita fokus di treatment, fokus di misalnya treatment rambut, body ataupun lainnya. Jadi untuk tujuan dari adanya Cipuita ini berharap semua wanita itu cantik, meskipun dia sudah berumur, meskipun dia punya kesibukan, tapi tetap cantik gitu. Melihat dari banyaknya karyawan di manajemen Cipuita ya, kalau boleh tahu Cipuita itu di mana aja ya? Untuk saat ini sudah ada di Salatiga, Lombok, Kebumen. Sebentar lagi akan pembukaan di Lombok. Dan juga nanti ada cabang lainnya yaitu barbershop untuk laki-lakinya. Karena kita udah menembus pasar ibu-ibu sama wanita-wanita muda, jadi kita mulai membangun pasar untuk bapak-bapak dan laki-laki muda juga ya. Barbershopnya itu di sebelah. Oh, di Kebumen ya, selamat ya. Kayak mengenai banyaknya karyawan di manajemen Cipuita ya, tentunya ada yang namanya stres kerja. Ya. Bagaimana menurut Mbak Pinta, penyebab dari stres kerja itu biasanya dari faktor apa? Untuk karyawan pasti tentunya pasangan ya. Jadi kayak mungkin ada yang merasa capek, kayak aku melawan terus nih, aku istirahatnya gimana kayak gitu. Ya cuma itu aja sih yang saya lihat. Karena ini ya, Ya, semuanya semakin banyak ya. Kemudian untuk membantu karyawan mengurangi stres kerja yang muncul, apa sih yang dilakukan oleh manajemen? Kalau dari manajemen, setiap sebelum mulai kerja itu selalu ada briefing. Jadi kita selalu menanyakan apa sih problem yang dia kemarin, apa sih yang jadi yang bikin semangat kalian tuh turun. Karena kadang kan kita omset nggak selalu stabil ya, maksudnya ada yang turun. Saat kita turun pasti kita akan evaluasi beberapa orang ditanya kenapa sih kinerjanya jadi kayak gini, apa sih yang dibutuhkan, apa
harus sebisa mungkin. Itu yang ditanamkan oleh owner kita sehingga karyawan di sini merasa nyaman dan semangat kerjanya itu naik lagi setelah di penjara jadi ada rasa dirangkul. Baik, selanjutnya mungkin dari Terus terkait ini kan terkait dengan kepuasan dan stres kerja bagi karyawan. Kalau misal dari tingkat kepuasan kerja karyawan itu sendiri di sini dilihat dari apa sih Mbak? Kepuasan kenyamanannya iya. Itu pertama dari salary ya berbeda karena kan tiap orang kayak punya basic skill yang masing-masing, jadi kita melihat karyawan memberi gaji karyawan itu skill apa sih yang kamu punya, baru kita berani nilai ngasih ratingnya gitu. Terus juga kalau misalnya mereka minta fasilitas apa, tentunya kita harus mencukupi mereka supaya mereka juga aku udah kasih ini apa gitu. Apakah dengan kepuasan ini ada target tertentu sebagai karyawan? Jadi kan kalau misalnya di sini punya target atau enggak? Sistemnya target dan tentunya misalnya ada yang belum target juga kita sebisa mungkin saling membantu agar nanti bisa ditanyakan sedikit, itu saling membantu kayak aku belum target nih, ayo bantu. Kita juga dari manajemen nggak yang hari bulan ini yang nggak target beberapa, nggak, kita selalu fokus untuk satu bulan itu semuanya target karena kan demi membangun trust juga dari karyawan kepada manajemen. Berarti nanti tercipta kepuasan sendiri dari karyawan ini. Jadi kepuasannya terjamin karena saling membantu. Dan balik juga fasilitasnya kayak misalnya bisa tidur di sini. Ya, terus kalau misalnya karyawan ada hari libur nih, kita kan ada libur. Misalnya mau perawatan apapun di sini gratis untuk karyawan. Ya, jadi itu juga memberikan mereka juga apresiasi reward tentunya ya. Terus kalau misalnya mereka bawa saudara bisa diskon. kita rame-rame dapat Berarti tadi kembali lagi ke pertanyaan tentang stres kerja, mungkin ya beberapa saya juga mengalami pengalaman juga pernah di sana, memang ya yang paling susah memang itu di waktu istirahatnya agak susah, jadinya mungkin itu yang menjadi beban mereka kayak capek pengen istirahat tapi gimana itu cuma karena di sini ada evaluasi jadinya mereka merasa dirangkul dan merasa dihargai juga. Terima kasih banyak Mbak Ilka. Dapat izin kami untuk wawancara dengan salah satu terapis mungkin atau dari customer service. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, kami sudah bersama dengan salah satu karyawan dari Civitas Hawa Dokumen. Mungkin perkenalkan dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Sudah berapa lama di kerja di salon kita? kurang lebih 1 tahun sih. Selama 1 tahun ini Kakak merasa puas kalau kerja di salon musik ini? Menurut saya pribadi saya puas sih karena di sini saya diajarin buat percaya diri dalam bekerja, terus saya juga dapat ilmu yang buat berbisnis gitu. Selama 1 tahun ini kan pasti ada stres kerjanya ya Kak? Itu cara mengatasinya gimana? Saya sendiri stres kerja kan itu tergantung ya stresnya dari orang. Kalau untuk stres kerja di saat kerjaan itu biasanya overload customer dan itu bisa menyebabkan miskomunikasi antar tim. Jadi untuk mengatasinya saya lebih ke lebih banyak berkomunikasi lagi sih sama tim yang lain, antar sesama tim.
customer atau ini kan terkait dengan stres kerjanya kan tadi berkaitan dengan itu. Kalau misalnya dari customer sendiri itu ada stres tersendiri nggak sih? Misalnya kayak kita kan menghadapi banyak orang, kadang kan ada yang bawel, ada yang nggak sabar, itu bisa nyiptain stres sendiri nggak sih Mbak? Kalau saya sendiri karena mungkin udah sering ngadepin orang ini ya, orang-orang gitu. Ya, Jadi masih bisa dihandle sih. dia udah terbiasa akan hal itu jadinya nggak terlalu jadi beban juga ya. Betul. Juga oke Mbak, sukses selalu untuk karirnya dengan kelanjutannya semoga bersedia wawancara. Sama-sama. Baik, kesimpulan dari interview malam hari ini terkait dengan kepuasan dan stres kerja. Setiap perusahaan atau tempat kerja pasti memiliki tingkat stresnya masing-masing. Tergantung nanti bagaimana perusahaan menyikapi agar bisa merangkul para karyawannya. Ya, dan masing-masing individu juga tentunya lama-kelamaan karena sudah terbiasa dengan mengelola emosi dan stres kerjanya sendiri sehingga menciptakan kepuasan kerja. Berarti pada intinya itu karyawan sama perusahaan itu harus Balance, Seimbang. saling memahami juga itu penting karena kita sebagai karyawan itu wajib dihargai. Ya, sebagai owner pun kita harus merasa membutuhkan karyawan supaya tercipta lingkungan kerja yang seimbang. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 3